Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Malam pun berlalu. Jam di HP gue nunjukin pukul 5 pagi. Gue bangunin Mang Adeng sama Mang Ujang yang tidur sejak jam 3 tadi. Mang, bangun Mang. Iya Man, kenapa? Gue balik ya, pagi ini mau ke kebun lagi. Lah, habis jaga semalaman lu gak capek apa? Capek sih, tapi kalau gak kerja gue gak bakal punya duit. Ya udah Gi, balik dah. Hati-hati di jalan ya. Oke Mang, makasih ya. Gue pun beranjak pergi dari pondokan kecil itu. Jalan pulang rasanya lebih panjang karena gue ngantuk, capek, sama masih kaget atas kejadian semalam. Hawa dingin khas pegunungan emang pol banget kalau pagi-pagi buta gini. Rasanya tulang gue ikutan beku. Gue mempercepat langkah gue menuju rumah. Pas nyampe rumah, gue buru-buru ke kamar mandi buat mandi sama wudhu. Terus gue masuk kamar gue. Ruangan kecil yang paling nyaman di dunia versi gue. Gue langsung sholat subuh. Selesai sholat, gue rebahan bentar, mikirin apa yang gue alamin semalam. Emang ini bukan yang pertama bagi gue. Karena dari kecil, gue sedikit sensitif sama hal-hal gituan. Tapi ya tetap aja gue kaget. Tak lama gue beranjak lagi. Siap-siap berangkat ke kebun. Ibu nyamperin gue. Kemana Man? Biasa Bu, mau ke kebun lagi. Kan semalam udah jaga atuh. Istirahat aja sekarang mah, tidur. Kan capek. Gak apa-apa Bu, Rahman berangkat ya. Gue pergi. Gue gak mau lihat raut wajah ibu yang khawatir ke gue. Singkat cerita, gue udah nyampe lagi di kebun. Perasaan kaget masih ada dalam diri gue pas ngeliat tempat di mana semalam ada yang ngenalin diri ke gue. Gue paksain badan sama pikiran gue buat fokus ke kerjaan gue pagi ini. Sesaat kemudian, gue ngerasa pundak gue ditepuk seseorang. Oi Man, kirain lu gak kerja pagi ini. Kerja Mang. Duit dari mana kalau gue gak kerja? Ya lu masih muda, semangat lu masih gede. Semalam kemana Mang? Gue tungguin nyampe pagi gak nongol-nongol. Semalam gue nganterin mertua dulu ke rumah di daerah Banjarmasin. Sorry ya gue gak ikut jaga. Semalam tuh sport jantung tahu Mang. Gue ngalamin hal yang bikin dengkul gue kayak di presto. Lah, kenapa lu? Kemarin, pas istirahat makan siang, gue denger ibu-ibu ngomongin soal penunggu di sini. Gue pikir cuman gosip. Semalam mereka ngenalin diri ke gue. Kampret emang. Apes banget gue emang semalam. Oh, udah kenalan sama mereka berdua toh. Gue yang awalnya sedikit kesel ke Mang Cecep, sekarang berubah jadi kaget. Kok Mang Cecep bisa santainya nanggepin cerita gue? Apa dia udah tahu soal ini? Lah, lu tahu Mang? Tahu. Udah biasa malah ketemu sama nona cantik ujung kebun sama yang besar belakang pondokan. Hah? Lu beneran tahu mereka? Apaan sih? Haho. Kayak orang main keong aja lu. Iya, beneran. Bahkan gue udah biasa, Man. Lu kok tega sih, Mang, sama gue? Kenapa gue gak dikasih tahu kalau benar-benar ada penunggunya? Lu tuh cowok. Masa gitu doang takut? Dari kecil gue sering liat gitu-gituan, Mang. Udah capek gue. Gue mau hidup kayak orang biasa. Iya, gue tahu lu waktu kecil gimana. Ya udah gini deh. Ntar malam sebelum jaga, lu mampir dulu ke rumah gue.
kita lihat orang badminton di lapangan deket rumah gue sebelum jaga kesini. Loh, ada orang bulu tangkis mang di sana. Tiap malam juga ada, rame terus. Ya udah, nanti gue ke rumah ya. Iya. Kemudian Mang Cecep pergi buat mulai kerjaannya. Gue pun lanjut kerja lagi. Singkat cerita, istirahat makan siang, gue pulang dan tidur. Karena gue belum tidur sama sekali dari semalam, dan nanti pun gue harus jaga lagi. Azan maghrib berkumandang. Gue bangun, wudhu, sholat, terus siap-siap berangkat ke rumah Mang Cecep. Setelah pamitan sama ibu, gue langsung berangkat. Singkat cerita, gue nyampe rumah Mang Cecep. Assalamualaikum. Terus dari dalam terdengar suara yang jawab salam gue. Istrinya Mang Cecep buka pintu. Rahman, silakan duduk dulu ya. Bibi panggilin dulu si Mangnya. Ya, Bi. Gue pun duduk di teras rumah Mang Cecep. Tak lama, Mang Cecep keluar dan duduk dekat gue. Kita ngobrol-ngobrol dulu sambil nunggu azan Isya. Kemudian istri Mang Cecep datang bawain 2 gelas kopi hitam sama roti coklat. Ngobrolnya sambil ngopi ya. Makasih Bi, maaf ngerepotin ya. Sok atuman diminum dulu. Iya Mang. Gue pun ngambil 1 gelas kopi dan meminumnya. Rasa panas dari kopi terasa mengalir di kerongkongan gue nyampe perut. Coba, gue mau denger. Apa yang lu lihat kemarin malam? Gue pun menceritakan kejadian itu. Mulai dari nona ujung kebun, si besar belakang pondokan, nyampe gue yang ikutan jaga dari kebun sebelah bareng Mang Ujang dan Mang Adeng. Mang Cecep dengerin sambil makan roti bakar yang dibawain istrinya. Dia manggut-manggut. Udah gak aneh, Man. Jangankan malam Jumat. Siang bolong aja itu nona cantik suka nongol di ujung kebun. Cantik apaan? Serem tau, Mang. Bener-bener dah jantung gue rasanya mau loncat. Man, ada-ada aja lu. Gue gak jawab lagi perkataan Mang Cecep. Gue mau lupain aja kejadian itu. Azan Isya berkumandang, gue dan Mang Cecep sholat di rumah Mang Cecep. Nggak lama, Mang Cecep ngajakin gue ke lapangan lihat orang bulu tangkis. Ternyata beneran udah rame di sana. Banyak banget orang yang nonton. Bahkan yang jualan makanan kecil seperti cilok pun ada. Gue sama Mang Cecep duduk di podium deket lapangan. Keasikan nonton badminton, gue nyampe lupa bahwa gue sama Mang Cecep harus segera ke kebun. Gue masih asik nonton badminton saat tiba-tiba ada seseorang yang berlari sambil teriak-teriak ke lapangan. Sebut saja Mang Ade. Tolong, tolong. Sontak tiba-tiba semuanya diam. Perhatian terfokus ke Mang Ade yang ngos-ngosan di pinggir lapangan. Semua masih bengong saat Mang Ade bicara lagi. Kemudian salah seorang warga nyamperin Mang Ade, membawa air minum. Sebut aja Mang Seno. Nih Mang, minum dulu. Jaga di mana Mang? Kok bisa dikejar setan? Mang Ade meminum air yang diberikan, terus jawab dengan nafas yang masih memburu. Jaga di kebun kentang punya si bos, yang di lereng gunung sana. Biar saya tebak, setannya yang dari gua itu kan? Benar. Kok jaga sendirian? Di sana kan emang angker. Nekat bener. Gue maksain, karena gak ada yang mau jaga di sana. Pemiliknya nawarin bayaran yang lumayan gede, jadi gue mau. Di tengah percakapan itu, Mang Cecep nyenggol tangan gue. Man,
Udah jam 11. Kita harus jaga. Iya, Mang. Ayo. Asik nonton, nyampe lupa harus jaga. Gue sama Mang Cecep pergi ke kebun, meninggalkan keriuhan warga yang sedang menyimak cerita Mang Ade. Gue agak khawatir. Takut sayuran si bos ada yang nyolong. Kalau beneran ada yang nyolong, abis dah bayaran gue. Di jalan, gue masih penasaran sama cerita Mang Ade. Gue pun iseng nanya ke Mang Cecep. Mang, itu sih yang diceritain si Mang Ade, bener kan? Bukan ngibul. Hei, bener man. Gue rasa Mang Ade bukan orang yang memancing huru hara. Berarti dia juga digangguin kayak gue kemarin ya? Gue tebak yang dia alamin barusan lebih dari apa yang lu alamin kemarin malam. Masa sih, Mang? Jangan heran, man. Mulai dari brojol nyampe sekarang kan tinggal di sini. Gue yakin lu sering banget denger hal ginian. Apalagi kan lu sejak orok sensitif sama hal mistis gitu. Iya sih, Mang. Tapi cerita kalau di kebun yang deket lereng gunung, gue baru denger. Ya, lu besok bisa tanya langsung sama Mang Ade apa yang dia alamin malam ini. Biar lu tahu dan gak penasaran. Asem lu, Mang. Lu nyumpahin gue mati. Lu kan cowok. Masa gitu doang takut? Kampret lu, Mang. Mang Cecep ketawa. Gue pun ikut ketawa. Akhirnya kita nyampe di gudang penyimpanan. Itu artinya bentar lagi gue bakalan nyampe ke kebun. Gue sedikit was-was. Khawatir kejadian kemarin malam terulang kembali. Mang Cecep ngeliatin gue. Kayaknya dia tahu apa yang lagi gue rasain saat ini. Tenang, man. Lu aman sama gue. Mereka gak akan gangguin lu kalau lu lagi sama gue. Iya sih. Sereman lu, Mang. Setuju mereka. Kampret lu. Gue terkekeh lihat raut wajah Mang Cecep yang kelihatan kesel. Anggap aja balasan karena kemarin gak jadi jaga kebun sama gue. Mang Cecep kembali membuka obrolan soal kejadian yang bikin heboh tadi. Lu tahu gak kenapa tadi si Seno langsung nebak kayak gitu? Kagak, Mang. Kenapa emang? Dia pernah ngalamin suatu hal besar. Dan gue rasa dia gak akan pernah lupa seumur hidupnya. Gue dan Mang Cecep sampai di pondokan tempat jaga. Mang Cecep nyambung lagi ceritanya. Beberapa tahun ke belakang, dia pernah gak sadarkan diri lebih dari 24 jam. Bahkan sebagian besar menganggap bahwa dia udah meninggal. Tapi ternyata dia bangun. Kemudian dia cerita apa yang dia alami selama dia tidur. Gue pun dibikin penasaran sama cerita ini. Dia cerita bahwa dia dibawa ke keraton jin. Dan kebun yang tadi dijaga Mang Ade, kumpulan halaman keraton itu. Gue diem, antara percaya atau enggak. Tapi gue masih penasaran sama cerita tentang Mang Seno. Bagian utama keraton itu adalah kebun yang ada di belakang kebun yang sudah dijaga Mang Ade tadi. Rasa penasaran gue yang bercampur sama rasa percaya tidak percaya menyebabkan gue cerita memotong Mang Cecep. Anjir, masa sih, Mang? Di sana beneran ada keraton jin? Merinding gue. Wallahu a'lam. Gue terdiam mendengar jawaban Mang Cecep. Kemudian dia lanjut cerita yang tadi sempat gue potong. Cerita Seno. Katanya dia berkeliling di keraton itu. Lahan yang dijaga Mang Ade nyampe area yang banyak pohon bambu di ujung sana. Yang paling deket sama lereng gunung, area keratonnya. Mang Cecep menghela nafas sebelum melanjutkan ceritanya.
Yang pernah digangguin sama penghuni kawasan itu bukan hanya Mang Ade, tapi banyak orang yang juga pernah diganggu. Gue pun masih menyimak dengan rasa penasaran. Lu tahu kebun sebelah yang tadi dijaga Mang Ade? Gue mengangguk. Pernah ada yang lihat si hitam tinggi besar di sana. Kata si Seno, si hitam tinggi besar itu adalah penjaga gerbangnya. Ada juga yang pernah lihat nona baju merah di area sana. Terus, gue juga pernah dengar ada orang dari kota yang lihat sang penjaga gerbang. Besoknya orang itu sakit nyampe seminggu. Bengong terus. Gue menghela nafas panjang. Berusaha mengontrol cerita yang gue dengar barusan. Ya, bayangin aja sendiri. Diceritain hal kayak gitu saat lu harus nongkrong malam-malam di kebun. Horor juga ya Mang daerah itu. Was-was juga kalau sampai kejadian kemarin kulang lagi. Males dah gue. Udah, jangan lu pikirin lagi. Anggap aja yang kemarin itu mereka nongol pengen kenalan sama lu. Singkat cerita, malam itu pun berganti pagi. Tanpa gangguan apapun. Malam-malam berikutnya yang gue laluin, alhamdulillah tenang, nyampe waktu panen tiba.